Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini soal toxic family bersama Pastor Harry Lee. Buat rekan-rekan yang mau bertanya, yang mau komen tentang pembahasan ini, mau menanyakan masalah yang dihadapi secara pribadi oleh keluarga kita maupun yang dihadapi oleh mungkin terjadi di keluarga lain gitu ya, keluarga teman kita, keluarga orang yang kita kasihi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin kita bisa belajar sesuatu dari obrolan bersama Pastor Harry Lee. Ada Daniel nih, from Home Daily. Ada Pak Lucky. Halo Pak Lucky. Ada Ko Johan juga sudah join. Kita masih menunggu Pastor Harry join bersama kita. Oke, Pastor Harry sudah join sepertinya. Kita akan membahas soal toxic family. Yes, Pastor Harry. Oke, kita lanjut lagi nih ya membahas soal toxic family. Oke, suara kurang kencang ya? Kedengaran nggak suara saya? Testing, testing. Suara Pastor Ferry saya nggak dengar. Nah, sekarang kedengaran. Cek sudah ya kedengaran ya Pak Heri. Oke. Suaranya bagus. Oh, Pak Heri jelas kok suaranya. Oke. Oke. Pastor Heri, tadi dikatakan di sesi sebelumnya bahwa wanita itu punya sebutan di secara psikologi kalau nggak salah ya, di dunia psikologi gitu ya. Dikatakan wanita itu sebagai emotional manager katanya gitu ya. Yang katanya suka utak-utik emosi pria dan pria bisa terprovokasi, terpancing dan terjadi konflik gitu. Apakah istilah emotional manager ini, hobi kotak-kotik masalah emosi orang lain ini, apakah dimiliki oleh semua wanita, Mas Heri? Rata-rata. Artinya begini. Rata-rata. Tadi ingat nggak perkataan saya? Kalau pria masuk ke dalam arena stone wall, artinya dia menjadi dingin, tidak memberikan perhatian. Pada saat suami tidak memberikan perhatian kepada istrinya, istri akan mengambil reaksi untuk mengembalikan perhatian itu kepada dirinya. Ini kan permainan emosi. Waktu bercerita, dia diamin. Nggak memberikan reaksi, dia stone wall, dia ajak ribut, dia nggak terprovokasi. Oke, whatever, dia diam aja. Ini akan bereaksi, dia mengutak-ngutik perasaan ini tadi sampai timbul kemarahan. Ini yang diinginkan. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara juga sedikit tentang hal ini. Jadi kalau sebetulnya wanita yang kita katakan tadi pengen menjadi pusat perhatian. Ingat nggak di dalam toxic family tadi kita berbicara? Kalau orang yang mengalami toxic ini yang menderita di dalam keluarganya, mengalami penganiayaan baik secara fisik maupun secara mental yang kita bicarakan tadi, mencoba menceritakan kebenaran ini kepada anggota keluarga, ini loh yang saya rasakan, ya kan? Otomatis orang yang menjadi korban ini adalah victim, betul? Sebagai victim, dia menjadi pusat perhatian, betul? Maka orang yang toxic, yang saya katakan tadi adalah self-centered dia, ya kan? Ingin mengembalikan perhatian itu kepada dia. Narsis dia kok. Loh, kamu yang jadi pusat perhatian bukan saya. Ini langsung didorong. Dia katakan masalah kamu adalah masalah kamu dan tidak relevan. Coba itu disingkirkan dulu supaya aku kembali menjadi pusat perhatian. Narsis. By the way, dalam ilmu psikologi semua bayi itu juga narsis. Nanti terjadi perubahan. Oke? Nah, jadi kita melihat hal seperti demikian dalam keluarga toksik. Tapi di dalam pertikaian antara suami dan istri, yang lalu sempat kita bahas hanya sepintas, jadi di dalam hal ini, kalau misalnya terjadi pertikaian begini, suaminya either terlalu cerewet memberikan kuliah kepada istrinya, sedangkan istrinya cuma butuh telinga yang mendengarkan, sekarang diberikan kuliah panjang pendek oleh sang suami, nggak terima dia. Artinya kamu nggak mendengar nih, kamu cuma ngoceh doang. Kapan kamu mendengar saya? Yang tadi kita katakan, ada orang yang mendengar agar mengerti, ada orang yang mendengar supaya gilirannya sampai dan berbicara. Kan beda-beda. Nah, kalau sekarang di dalam hal yang seperti demikian,
waktu bercerita ini, suaminya masuk ke dalam sikap cuek. Artinya yang wanita ini tidak menjadi center of attention. Waktu dia tidak menjadi center of attention, dia sebagai manager, emotional manager, manager kerjanya apa? Ya utak-atik lah ya. Normal kan? Dia di utak-atik. Ya. Nah sekarang mau nggak yang laki-laki ini? Kalau makin dia masuk ke dalam kubunya, kubu cueknya, dia betul-betul cuek, dingin sedingin es, tidak memberikan reaksi dan respon, ini makin meledak nih yang perempuan. Suhunya makin naik nih. Makin gemes dia. Suara naik. Otomatis ini lama-lama nih ribut nih. Lu ribut aja, udah tukaran dah. Memang itu maunya. Pada waktu tukaran, dia kembali menjadi pusat perhatian. Sebetulnya itu. Orang luar melihatnya kok ribut nih. Sebetulnya pada waktu ribut itu dia mendapatkan apa yang dia mau. Nah sekarang kamu jawab, kamu jadi perhatian sama saya. Kamu tertarik akan apa yang saya katakan. Sekarang saya kembali menjadi pusat perhatian. Kalau saja seorang suami itu, seorang laki-laki itu mengerti prinsip psikologi yang seperti ini, aman. Tapi itu tidak dilakukan oleh pria, Mas Heri. Jadi pria nggak punya kecenderungan itu kah untuk otak-atik? Ada pria yang model ada. Seperti begitu, ada. Untuk jadi center of attention. Jadi ribut itu, konflik, berantem dalam pernikahan kadang-kadang terjadi karena salah satu ingin jadi center of attention ya, Mas Heri ya. Kadang-kadang ya. Wanita biasanya selalu center of attention. Kalau laki-laki yang punya dalam keluarga yang tidak benar begitu ya, sehingga dia juga membutuhkan attention. Seorang laki-laki yang lemah. Lemah. Dia tidak bisa mengambil keputusan, dia anak mami, dia tidak tahu mau kemana, bimbingnya ke kiri apa ke kanan dia tidak tahu, dia tidak bisa berjalan sendiri, dia perlu digandeng. Istrinya menjadi mami, padahal itu bukan maminya. Biasanya lebih kecenderungannya itu menikah dengan wanita yang lebih tua. Dia dalam hal ini. Bukannya nggak ada laki-laki seperti gitu. Ada. Tapi persentasenya kan tidak banyak. Oke. Tadi kan dikatakan wanita itu punya kecenderungan secara psikologi untuk menjadi emotional manager. Sedangkan pria tadi ada istilah ini nih, Mas Heri bilang. Ada pria-pria tuh yang masuk ke kondisi Stonewall. Jadi kayak Mas Heri. Tadi Mas Heri mengatakan bahwa pria-pria tuh punya kecenderungan untuk masuk ke Stonewall gitu ya. Stonewall itu kan kayak dinding batu gitu ya. Di mana pria pada kondisi tersebut tidak memberikan atau kurang memberikan perhatian pada pasangannya, pada istrinya, sehingga akhirnya istrinya mencoba mengalihkan perhatian gitu ya, cuma mencari perhatian gitu ya, merebut perhatian buat dirinya, kepada dirinya gitu ya, mendapatkan perhatian kembali. Oke, mendapatkan perhatian. Nah, pertanyaannya begini. Orang aja nggak lihat itu. Pertanyaannya gini, Mas Heri, apakah wajar, apakah normal seorang pria itu tadi masuk ke Stonewall tadi? Dari waktu ke waktu dan setiap keluarga itu berbeda-beda. Ya kan? Tapi biasanya laki-laki, kecenderungan laki-laki itu nggak ladenin hal-hal yang seperti demikian. Kita kan seperti gitu. Ribut aja nih, daripada gue pusing nih, ya udah lu mau apa sih? Kan reaksinya kan itu laki-laki. Daripada nyeng-nyong begituan kan, ya udahlah. Itu kan termasuk di dalam paket pernikahan, di dalam hal ini. Termasuk di dalam paket. Kita kan nggak bisa pilih paketnya. Gue mau yang ini aja, yang ini nggak mau, kan nggak bisa. Dalam satu paket itu. Datangnya sudah jadi. Seperti itu. Tapi kalau kita mengerti, sebelum keributan timbul, kita sudah memberikan perhatian yang diinginkan itu tadi. Aman kok. Oke. Yang sulitnya itu adalah kalau kita mengambil perhatian itu dari dia, sehingga dia kehilangan perhatian. Otomatis dia ingin rebut kembali perhatian itu. That is not yours, that's mine. Why did you take mine? Engkau mengambil hakku, yaitu perhatian. Pada waktu Pastor Ferry atau orang lain mengambil perhatian ini, yang merupakan bagian dari dia, dan dia pikir itu kepunyaan milik dia, semata-mata orang lain tidak boleh miliki, waktu itu terjadi kerebutan. Karena dia ingin mengambil itu kembali. Tapi pria yang bijaksana, ya nggak apa-apa lah dengar setengah jam daripada dengar berminggu-minggu. Mana lebih baik? Nggak ada waktu untuk kerjaan yang lain. Cuma dengerin marah aja beberapa hari, ngapain? Mendingan dengerin setengah jam aman.
Jadi ini tips pernikahan ya Pak Seri ya, bahwa buat suami-suami istri itu perlu menjadi center of attention gitu ya, perlu Pasti. mendapatkan perhatian. Jadi dengarkan mereka, jangan dingin gitu ya, karena kalau enggak biasanya konflik terjadi karena istri ingin mengambil kembali perhatian Betul. eh, bagi dirinya gitu ya. Eh, nah, Mas Heri, istilah Stonewall ini sama nggak dengan istilah gua? Saya pernah baca bukunya itu, Men are from Mars and Women are from Venus, itu ya, John Gray ya. Dia nggak salah bilang bahwa pria itu kadang-kadang suka masuk goa gitu ya. Ada yang main game, ada yang apa tuh kayak kosong, terus dia cuma kepengen diem aja gitu. Terus pasangannya tanya, kamu kenapa? Oke, nggak apa-apa. Bohong kamu, pasti ada sesuatu. Terus terjadi konflik. Apakah ini maksud dengan istilah Stonewall yang tadi Pastor Harry sampaikan? Itu istilah psikologi ya Mas Harry ya? Itu sama dengan istilah goa yang dipakai oleh si John Gray ini? Lain. Beda ya Mas Harry? Lain ya? Jadi kalau yang seperti tadi itu tuh, kamu kalau ditanya, are you okay? Kalau laki-laki mengatakan I'm okay, he is okay. Tapi kalau perempuan lagi air mukanya lain, are you okay? I'm okay. Why? You are in trouble. You are in trouble. You are in trouble. Mesti tahu itu dulu di dalam hal ini. Ya kan? Again, itu istilah yang berbeda sebetulnya yang dipakai dari sana. Kelemah lembutan, yang di sini macho, kan ini kan itu men are from Mars gitu. Macho aku ini. Ya, kepada istri mau maco-maco kamu di luar lah, di dalam rumah nggak bisa maco lah. Tetap aja kalah. Nggak bisa di dalam hal ini. Saya pernah baca satu ilustrasi, saya ketawa sendiri gitu tuh. Baca cerita pendek lah ceritanya begitu ya. Ini suami nggak pernah puji masakan istrinya. Nggak pernah sekali juga puji makanan istrinya. Kali itu dia puji, sayang masakanmu enak sekali. Excuse me, dia bilang istrinya. Satu kali aja si Ati yang masak lu puji. Satu kali aja si Bibi yang masak lu puji. Selama ini berbulan-bulan bertonton gua masak lu nggak puji. Begitu pembantu masak lu puji, enak. Artinya di mana letak proporsinya ini tadi? Di mana kepeduliannya ini tadi? Kok nggak bisa ngerti? Kepeduliannya itu di mana? Itu sudah susah payah masak, sambal semuanya disiapin. Ya kan? Nggak ada reaksi, nggak ada komentar. Suka? Ya biasa-biasa aja, restoran punya lebih enak. Itu namanya cari gara-gara itu. Palang pintu, lupa jadi palang pintu nanti. Be careful. Kira-kira maksud saya, Pak Ferry? Oke, buat teman-teman, itu tadi yang Pak Ferry sudah sampaikan. Jadi pria dan wanita itu memang berbeda. Jadi hopefully teman-teman di sini dapat tips gitu ya, bagaimana kita memberikan perhatian buat pasangan kita. Tetapi tadi yang menarik adalah Pak Ferry bilang begini, untuk mengenali orang yang toksik gitu ya, atau anggota yang toksik, orang yang toksik itu adalah orang yang narsis. Narsis itu tentunya bukan suka foto ya Mas Heri ya. Tapi narsis adalah orang yang suka gitu ya, yang haus perhatian akan dirinya gitu Mas Heri ya. Menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian selalu seperti itu. Nah, itu cirinya. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya toksik yang bertobat pun, saya percaya salah satu bentuk pertobatannya adalah mulai menjadikan Tuhan sebagai pusat perhatian dan juga belajar memperhatikan orang lain. Dan saya percaya Mas Heri ini ya, seperti yang tadi dibahas soal wanita punya kecenderungan untuk otak-atik emosi, pria sampai terprovokasi jadi emotional manager, pria punya kecenderungan seperti ini. Walaupun memang kecenderungannya ada secara psikologis, tetapi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus gitu Mas Heri ya. Sebagai orang percaya harus menyangkal kedagingan gitu ya, harus hidup dipimpin Roh Kudus sehingga kecenderungan tersebut nggak mengunci kita ya. Kecenderungan tersebut nggak harusnya menaklukkan kita, tapi kita bisa menaklukkan oleh karena pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga kita tetap bisa berkemenangan di area emosional gitu ya. Wow, menarik nih Pak Heri. Buat teman-teman, Bapak Ibu yang mendengarkan IG Live kita, kalau ada yang ingin bertanya gitu ya, entah pertanyaan itu pertanyaan pribadi yang dialami maupun juga pertanyaan orang lain, mungkin pertanyaan titipan kah, pertanyaan yang hasil kita melihat
toxic family dalam kehidupan keluarga lain kah, dan itu ingin menjadi pembelajaran buat kita, silakan ditulis di kolom komentar. Pastor Harry mungkin bisa memberikan jawaban dan membagikan pengalaman-pengalaman yang beliau temukan sebagai seorang gembala maupun juga sebagai dokter gitu ya, yang juga punya background di dunia psikologi dan juga di dunia medis tentunya. Waduh, ini tadi ada istilah menarik Pak Sari yang dibahas di sesi sebelumnya. Dikatakan bahwa begini, ketika kita berada di tengah-tengah toxic family, kita perlu tahu kapan kita harus keluar dari situ. Wah, berarti kan ini resiko banget nih gitu ya. Keluar itu kan bisa diartikan macam-macam gitu ya. Wah, ternyata orang itu harus tahu kapan dia harus keluar ya Pak Sari. Punya panduan nggak? Ada tips nggak Pak Sari? Soal kapan tahu waktunya untuk keluar tuh kapan begitu? Apakah karena kalau kita udah nggak tahan gitu, aduh udah nggak tahan nih, hampir gila nih, baru keluar gitu? Atau ada tips nggak kalau dari Pak Sari, kapan seseorang tuh tahu kapan dia harus keluar dari tengah-tengah toxic family? Jadi seperti gini. Pertama-tama karena kita diam dan bertumbuh dan hidup di dalam keluarga itu selama sekian tahun, kita pasti tahu pemicunya apa. Betul kan? Jadi pertama-tama kita mempersiapkan diri kita untuk mengenali pemicu itu terlebih dahulu. Pemicunya apa sih? Di dalam hal ini. Sehingga aku bereaksi seperti ini. Nah, pada waktu itu kita benar-benar membawa ke alam sadar kita, apa yang kita simpan di dalam alam bawah sadar kita, bahwa pemicunya ini. Pada waktu kita membawa ke alam sadar kita, nanti kalau pemicunya seperti ini muncul, kita tidak akan tersentuh lagi. Muncul hal yang seperti demikian, kita bisa berbicara dengan baik tanpa emosi sekarang, karena kita sudah mempersiapkan pemicu itu akan datang. Nah, di dalam bersikap kita ini, saya katakan biasanya orang yang benar-benar toksik demikian, kalau tidak sesuai dengan narasi mereka, mereka akan tolak. Karena pada waktu kita menyampaikan, kita adalah victim. Victim ini tidak diterima. Karena itu menjadi center of attention. Ya kan? Karena itu, dia katakan tolak dulu itu. Dia akan menganjurkan kita, itu coba ituin sendiri, diusahakan sendiri, dicari solusinya sendiri. Yang ini jangan diganggu, dengan tujuan supaya dia tetap dapat menjalankan apa yang dia jalankan di dalam hal ini. Ingat nggak dulu saya pernah kasihkan cerita di sini tentang seorang wanita yang dijadikan istri kedua oleh papanya sekian puluh tahun. Wow, iya. Dan dia ceritakan sama maminya. Maminya bilang apa? Setiap laki-laki seperti itu. Tidak mendapatkan bantuan karena untuk menutupi nama baik keluarga. Sampai ketemu dengan saya, 10 bulan. Akhirnya yang dia bertanya itu, are you a holy man or am I filthy? Kamu seorang kudus atau saya ini kotor banget nih? Yang pertama kali saya tidak mengerti maksudnya. Yang saya katakan, neither nor. Enggak, saya sama sekali, saya bukan orang kudus dan Anda juga bukan kotor. Jadi siapa dong? Anda adalah seorang wanita yang saya hormati. Itu pertama kali breakthrough sebelum terjadi follow through. Saya wanita dihormati. Kok bukan itu yang saya lihat pada perlakuan papa saya kepada saya? Pertanyaan kedua, sudah sekian lama. Tunggu lagi beberapa minggu. Are you a Christian? Kan sulit saya menjawabnya. Kalau saya bilang iya, siapa tahu dia tidak pengen orang Kristen. Kalau saya bilang bukan, siapa tahu dia pengen orang Kristen. Serba salah, maju kena, mundur kena, dan harus berdoa. Akhirnya saya menjawab, it seems to me that it's really important for you to know whether or not I'm a Christian. But will it change the fact that I'm still your doctor and you're still my patient? Bisa saya pahami, kelihatannya penting banget bagi Anda untuk mengetahui apakah saya seorang Kristen atau saya bukan seorang Kristen. Tapi izinkan apakah dengan mengetahui saya seorang Kristen atau bukan Kristen merubah posisi bahwa saya tetap dokter Anda, Kristen atau tidak, dan Anda tetap pasien lepas daripada kepercayaan dan bisa diterima oleh dia, kan masuk akal tanpa menyentuh, tanpa menyinggung dia sama sekali di dalam hal ini. Jadi di dalam hal ini yang perlu kita perhatikan itulah batas toksik itu. Kalau seperti gini, dia terlambat untuk keluar. Masa mesti tunggu sekian puluh tahun hanya karena dikatakan semua laki-laki demikian. Yang akhirnya dia buktikan, oh Anda nggak begitu kok di dalam ruangan kecil ini. You didn't touch me. Nggak jamah saya, nggak lakukan apa-apa. Justru menghormati saya. Dan Anda adalah seorang dokter yang baik karena berkomunikasi dengan
memberikan respect. Sekalipun tidak berbicara, diam ini suatu komunikasi, memberikan pengertian. Anda diam, tapi Anda berkomunikasi dalam kediaman Anda, memberikan pengertian kepada saya. Kalau bagi papanya, dalam kamar itu, suasana hening, tapi sesuatu terjadi di dalam ruangan itu. Berbanding terhadap heningnya di dalam ruangan sini, penghormatan beda sama sekali di dalam hal ini. Saya tidak violent, saya tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan di dalam hal ini. Ini dia. Jadi kalau kita mengenal terlebih dahulu pencetusnya apa, kita sebisa mungkin tanpa membuat konfrontasi yang menyebabkan permusuhan, kita menempatkan batasan. Sekalipun tidak diterima, mereka mulai memahami. Pada saat mereka mulai memahami, mereka melepaskan kita. Dan mereka tidak akan mengganggu kita lagi atau membiarkan kita nyaman tanpa mengganggu kita lagi. Sekalipun mereka nggak setuju dengan kita, tapi sudah nggak ganggu kita lagi. Ini. Nah, itu adalah melepaskan diri dari sana. Mereka nggak ganggu. Kalau itu nggak jalan, ya kita mesti keluar dari sana. Cari apartemen sendiri, tinggal sendiri, cari komunitas sendiri. Apakah selalu harus pergi jalan bareng-bareng bersama keluarga? Kalau dalam keadaan komunikasi yang toksik yang seperti begini, bukan jalan-jalan yang ada perkelahian terus-menerus. Di dalam pesawat terbang berkelahi, di dalam kapal lagi cruise berkelahi. Lah, ini nggak ada nyamannya sama sekali. Ya, otomatis nggak ada yang mau pergi di dalam hal ini. Jadi lebih baik memisahkan di dalam hal ini. Saya mengatakan dengan hati-hati di dalam hal ini. Harus mengerti apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada di dalam kehidupan kita. Hanya karena saya ingin mengejar dream saya itu. Saya mau ke Amerika misalnya, atau saya mau ke Jerman, atau saya mau ke Singapura, atau saya mau ini. Nggak boleh. Padahal saya sudah umur 30 tahun. Nah, saya. Nah, di dalam hal ini batasan-batasannya harus jelas di dalam ini. Ada orang yang dipertahankan di sana supaya dapat dimanipulasikan. Ini saya lihat sepintas dari pertanyaan Dewi. Apakah orang toksik itu, keluarga toksik itu sama dengan keluarga manipulasi? Manipulasi adalah bagian daripada toksik. Bagian. Bagian. Ya, keluarga toksik pasti memiliki karakter manipulasi. Bagiannya. Bukan sama, bagian. Oke. Saya tidak baca semua pertanyaan Dewi tadi, saya tidak tahu dia tulis apa. Ya, Dewi tadi tulis ini, Pak Heri. Jadi apakah orang yang toksik itu sama juga orang yang suka memanipulasi? Jawabannya Pak Heri tadi adalah manipulasi itu bagian dari toksik gitu ya. Kalau dia tidak berhasil dalam memanipulasi beberapa orang, apakah dia orang yang toksik atau hanya kecenderungan jadi toksik? Kalau dia tidak berhasil memanipulasikan orang, dia akan, kalau dia toksik, dia tidak akan berhenti. Karena itu karakternya. Tapi kalau dia bukan orang toksik, dia cuma memanipulasikan karena orang itu lemah, orang yang lemah itu harus memperbaiki dirinya. Saya mengenal beberapa orang yang sikapnya manipulasi. Sekalipun dia tidak termasuk kategori toksik dalam pengertian yang saya katakan tadi. Tapi karena dia berhadapan dengan orang lemah, dia tahu orang itu lemah, dia bisa manipulasikan, maka dia manipulasikan orang itu. Karena itu saya mengatakan pada orang-orang lemah, belajar menempatkan batasan. Mulai dulu dengan perkataan no. Yang lalu kita belajar no, itu ada batasan-batasannya. Dari lunak, sedang, sampai keras no-nya. No, I don't want you to yell at me. If you yell at me, I will stop talking to you until you change your behavior. Ya kan? Di dalam hal ini. Itu yang no, no is no. Tapi ada lagi no yang lembut, yang dia baru belajar pertama, no-nya bisa yes, yes-nya bisa no, kan pusing nih. Tapi kalau waktu belajar pertama, atau lagi dalam keadaan bingung. Dalam keadaan bingung kita tidak tahu memutuskan apa. Daripada salah, ya I will see what I can do. Kita gantung. Oke, digantung ya Mas Heri ya. Jangan dijanjikan apapun. Itu bahaya ya sama orang yang manipulatif. Kalau udah dijanjikan di Uber. Jadi bilang, oke, let's see ya. Apa yang kita bisa lakukan. Oke. Tapi good banget Mas Heri. Tadi sudah memberikan sebuah saran yang baik sekali. Kapan kita harus keluar dari keluarga yang toksik. Dikatakan bahwa kenali dulu pencetusnya apa, pemicunya apa gitu ya.
orangnya ini dan apa yang saja yang dia lakukan dalam untuk menjadi seorang toksik gitu ya. Lalu kita harus mengkomunikasikan batasan kita gitu ya Mas Heri ya. Kita komunikasikan, tetapkan batasan supaya orang itu mulai memahami. Kalau orang itu memahaminya, masih bisa menerimanya, berarti kita masih bisa tinggal satu atap kan begitu. Tapi kalau sudah nggak bisa, maka saya pikir ini Pak saya, kita harus mempersiapkan diri untuk keluar dari atap tersebut gitu ya. Jadi keluar itu kan nggak bisa langsung keluar ya, tanpa persiapan Mas Heri ya. Nggak punya uang, main pergi-pergi aja, main keluar aja. Jadi harus punya persiapan untuk bisa keluar gitu ya. Ya paling nggak seek help gitu ya, minta pertolongan orang lain dan sebagainya untuk bisa keluar tanpa harus dari kitanya bersikap bermusuhan terhadap anggota keluarga kita yang toksik gitu ya Mas Heri ya. Nah, mesti diingat, sebelum keluar itu mereka berusaha menahan kita supaya kita tidak keluar dan tujuan kita tetap bisa diperalat di dalam hal ini. Dengan menempatkan guilt, itu senjata mereka. Menempatkan perasaan bersalah di dalam kehidupan kita. Wow. Itu yang berarti orang-orang berarti orang toksik ini enggak. Kalau itu cara mereka, senjata mereka, dan kita mesti let go. Kita tahu hati kita tidak seperti orang toksik itu berarti tidak mudah melepaskan kita ya Mas Heri ya. Dia akan menggunakan rasa bersalah. Wow, ini teman-teman harus diperhatikan ya. Kalau kita merasa bersalah, belum tentu kita bersalah gitu ya. Tapi kadang-kadang itu dimunculkan, dipermainkan untuk bisa melakukan emotional hijack tadi ya Mas Heri, supaya akhirnya kita bisa, kalau tadi Mas Heri bilang ya, kita dimasukin kotak, dikasih ruang gerak terbatas supaya kita dikontrol. Pada saat itulah kita harus semakin yakin untuk bisa keluar dari area kontrol yang tidak seharusnya, yang bisa menghambat kehidupan kita berkembang. Jadi ya Mas Heri ya. Wah, jadi nggak mudah juga. Makanya perlu ketegasan, kemantapan, preparation, bahkan mungkin perlu pertolongan profesional. Baik seorang konselor, mentor, hamba Tuhan yang memang mengerti juga soal hal ini. Gitu ya. Jadi supaya kalau dibilang, kamu nggak sayang sama ini, kamu nggak peduli sama keluarga, itu kita nggak merasa bersalah Mas Heri ya. Karena kita tahu bahwa masalahnya bukan nggak sayangnya, tetapi kita sedang dihambat berkembang dengan sebuah bentuk kontrol yang tidak sehat, bentuk kendali yang tidak sehat, boundaries terus-menerus dirusak dan diterobos gitu ya Mas Heri ya. Soal ini ya. Tadi yang saya katakan, disekap kita dalam ruang yang dibatasi. Saya baca juga sebuah cerita pendek tentang jangkrik yang dimasukin ke dalam kotak yang pendek. Sesaat dia lepas di sana, kebetulan waktu buka, dia lihat ketemu dengan jangkrik yang lain. Kamu kok bisa loncatnya tinggi ya? Ya kita di alam terbuka. Ya kan? Juga kemarin saya bicara dengan seseorang, kalau kamu melihat sebuah tembok, yang kamu lihat cuma tembok. Kamu nggak bisa lihat sesuatu di luar tembok sampai kamu mengambil tangga. Waktu kamu mengambil tangga, kamu bisa melihat dunia di luar sana. Artinya sudut pandang kita menjadi lebih luas. Seperti tadi jangkrik bebas. Gitu. Ingat nggak juga saya berikan kesaksian waktu itu tuh, waktu saya coba disekap di rumah sakit. Kamu nggak boleh berdoa di depan kita. Itu menghina. Kamu nggak bisa mengutip kitab. Itu menghina dan sebagainya. Nah, waktu mereka mau ngomong kotor, kok boleh? Nah, setempat ke sana. It doesn't belong to the table. Ini bukan urusan meja kalau kamu bicara kotor. Kalau kamu merasa tersinggung hanya karena saya menundukkan kepala mengucapkan syukur untuk makanan yang saya terima, kamu tersinggung. Apa yang membuat kamu yakin saya tidak tersinggung dengan kamu berbicara kotor? Kamu berhenti atau saya keluar? Berhenti mereka. Jadi membuat batasan yang tegas di dalam hal ini. I will not back down. Dan akan menyerah. No, you need to do this. Perlu ketegasan itu. Perlu tahu posisi kita di mana. Sehingga kita nggak bisa diperlakukan seenak-enaknya. Mereka harus memberikan penghormatan kepada kita yang berhak kita. I deserve the respect. Itu. Nah, itu yang saya tunjukkan. Jadi ini saya harap contoh begini juga akan bisa dipergunakan. Jadi menjadi contoh. Nah, ada satu lagi deh Mas Heri. Ini saya nggak tahu teman-teman pernah ngalamin ini atau enggak. Ini tadi berkaitan juga dengan pertanyaannya Dewi soal manipulasi. Dan juga bagaimana kita berani punya keputusan untuk melepaskan diri dari toxic family. Saya pernah share sama Mas Heri kemarin kalau nggak salah waktu kita teleponan Mas Heri ya. Ada seseorang wanita yang dia ingin menikah dengan pria yang dia cintai. Prianya baik gitu ya, baik, cinta Tuhan juga. Tapi mamanya nggak setuju, gitu ya, karena salah satunya adalah perbedaan suku. Dan mamanya ancam bunuh diri, pura-pura sakit, ya, hanya untuk mengontrol atau melakukan emotional hijack pada anaknya. Nah ini anaknya ini harus gimana Pak Heri, gitu ya? Mamanya ancam bunuh diri,
ancam pura-pura sakit sampai betul-betul ke rumah sakit. Jadi ancamnya itu ekstrim, nggak cuma pura-pura rebahan aja. Dia sampai ke rumah sakit sampai akhirnya anaknya tetap menikah gitu ya, tetap dengan keputusannya karena dia ingin bahagia. Terus ya akhirnya setelah menikah pun kalau anaknya kembali ke rumah gitu, datang ke rumah berkunjung, mamanya nggak mau temuin gitu, cuma papanya aja gitu. Nah kira-kira saya nggak tahu nih, mungkin ada di antara teman-teman yang pernah ngalamin ini atau pernah tahu cerita-cerita seperti ini. Nah jadi anak kan sulit gitu ya, orang ini mama kan orang yang mengandung kita, melahirkan kita, dia punya keinginan dan dia sampai ancam bunuh diri gitu ya. Nah kalau nanti takutnya dilanggar dia bunuh diri beneran gimana? Kan gitu-gitu Pak Sehari. Nah dari Pak Sehari mungkin bisa kasih tips nggak atau punya cerita yang mungkin mirip-mirip gitu yang Pak Sehari pernah tanganin, walaupun kemungkinan setiap case berbeda ya Pak Sehari ya. Ya, jadi pernah saya tahu ada seorang mami yang punya, kalau saya tak salah ingat, nih 3 anak perempuan ini. Yang karakternya yang seperti itu, manipulatif. Jadi dia menjadi center of attention. Ini 3 anak perempuan, dia 1 perempuan mami, jadi ada 4 perempuan. Dari sudut hierarki, pasti dia paling tertinggi dong, dia mami. Ya, sekarang dia tidak bedakan lagi antara anak sulung, anak kedua, dan sama anak yang ketiga. Kalian anak, hierarki yang tertinggi, aku. Serve me. Ini manipulasi. Aduh, kalau kalian tidak gini, mami jadi jatuh sakit. Ngapain ngomong begitu? Ini bukan suami loh ini. Ini anak nih. Jangan jadi anak dijadikan suami atau anak dijadikan orang tua. Tempat mengeluh. Ini salah. Di dalam hal ini. Kalau anak di dalam menyampaikan hal ini, sesuatu yang positif, orang tua perlu dan mempunyai kewajiban untuk mempelajari apa yang disampaikan sang anak. Kalau Pastor Ferry mengatakan tadi, calon suaminya ini adalah seorang yang baik, seorang yang beriman, seorang yang rajin bekerja, seorang berintegritas, berkredibilitas, peduli terhadap keluarga, provider, menyiapkan makanan, ada provisionnya di sana itu. Seorang yang mengasihi di dalam hal ini. Ini semua akan didambakan oleh seorang wanita nih. Untuk mendapatkan gitu. Uang banyak, tetapi tidak pernah pulang ke rumah, sibuk dengan wanita lain, ngapain? Tapi ini baik, dan semuanya ada di dalam apa yang tertulis dalam Alkitab, why not? Di dalam hal ini. Kalau seorang ibu sekarang ini di dalam ketidakbijaksanaannya ini, merasa anak itu dicuri, merasa anak itu diambil, sehingga dia bukan pusat perhatian lagi. Anak menjadi milik pusaka jadinya. Ya sulit dong. Anak titipan berdasarkan Alkitab, bukan milik pusakanya dalam arti bagaimana. Ya memang ada istilah milik pusaka, tetapi bukan artinya dikontrol dalam pengertian itu. Milik pusaka di dalam pengertian Alkitab itu adalah harus dipelihara sedemikian rupa. Seperti itu. Bukan untuk dikontrol. Kita nggak boleh mendidik anak itu sesuai dengan apa yang kita ingini menjadi seperti kita. Enggak, apa yang Tuhan inginkan dia terjadi di dalam kehidupan anak. Itu yang terbaik. Di dalam hal ini. Nah, anak yang bersangkutan wajib menceritakan kepada mamanya tentang hal-hal yang demikian. Kalau orang tuanya bisa membuktikan bahwa yang diceritakan anaknya itu tidak benar. Ternyata ini adalah seorang penjudi. Nah, kamu mesti pikir. Belum nikah aja judi. Apalagi sudah nikah nanti. Uang kerja kamu pun bisa mampir menjadi. Ya kan? Anak biasa kan berbohong, tapi setelah berdiskusi lama-lama bisa membuka mata sang anak juga. Kalau memang tetap dipaksakan, orang tua nggak ada yang bisa melarang di dalam hal. Saya banyak melihat kasus seperti itu. Nggak bisa larang. Mau diapain? Tahu itu jahat. Bahkan saya pernah lihat, setuju dengan orang tuanya. Itu jahat. Jangan. Tapi nggak diladenin. Cerai. Penyiksaan terjadi. Tapi ada juga yang betul-betul baik. Tidak disetujui oleh orang tuanya. Setelah berlalu, orang tuanya juga ikut menyesal, menimbulkan penyesalan dalam diri si anak. Lantas mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ini tidak bijaksana. Di dalam hal ini. Yang saya ceritakan dengan 3 anak perempuan tadi, mau sampai kapan? Kalau orang tuanya waktu itu umur 60-an, yang tertua itu sudah umur 30-an. Kalau dia hidup sampai 90 tahun, 30-an lagi, berarti yang wanita ini sudah 60-an tahun. Masa nggak kawin-kawin?
hanya untuk ngurusin itu aja, dengan guilt yang ditanamkan di dalam hatinya. Kamu nggak sayang mami, kamu nggak cinta mami, percuma mami lahirkan kamu, membesarkan kamu, ini balasan kamu, dan sebagainya. Ini nggak baik di dalam hal ini. Jadi kita nggak bisa memanipulasikan dengan keinginan mengontrol. Itu manipulasi yang ingin mengontrol. Artinya menghancurkan masa depan anak itu. Waktu dia mati, anaknya umur 60 tahun, nggak berkeluarga. Kasihan nggak? Kok nggak Nah, lantas kalau anak itu mengambil tindakan seperti gini, ada anggota keluarga yang marah. Ya nggak apa-apa marah. You wanna get mad at me, go ahead. Feel free to get mad at me. Ya kan? Karena kita memberitakan kebenaran, dibenci, apa boleh buat? Yesus juga memberitakan kebenaran dan dibenci. That's okay. Nggak ada orang mengetok paku yang bengkok, semua paku yang lurus ketok orang. Ya kan? Ya, Mas Heri. Wow. Jadi santai-santai aja di dalam hal ini. Bagi orang tua yang ikut mendengarkan, setelah saya menyampaikan ini, saya jangan dibenci, saya menyampaikan kebenaran. Dan kebetulan yang menyampaikan nih hamba Tuhan yang senior juga loh, Bapak Ibu ya. Pastor Heri ini mengatakan hal-hal tadi itu dengan konsekuensi juga, karena Pastor Heri juga punya anak perempuan ya, Pastor Heri ya, yang satu kali akan menikah juga dengan punya pilihan. Jadi ini bukan disampaikan oleh anak muda yang mikirnya pasti pendek gitu ya, tapi disampaikan oleh seorang hamba Tuhan senior gitu ya, yang secara usia sudah sangat senior, Pastor Heri ini usianya gitu ya, tapi juga memberikan masukan buat orang-orang tua supaya tidak menghalangi masa depan anak gitu ya, masa depan anak kita masih panjang gitu. Nah Pak Heri, berarti gini ya, kalau kita seorang anak tadi dalam kondisi yang tadi gitu ya, dia harus berani ambil risiko dong Mas Heri ya, ketika orang tua mengancam sekalipun. Ketika orang tua mengancam sekalipun gitu ya, tadi mamanya mengancam pura-pura sakit lah, bunuh diri, anak itu harus tetap punya sikap dan berani ambil risiko dong ya. Dengan dalam mengambil risiko seperti itu, menyelidiki jiwa orang tua dan hati orang tuanya dan mempersiapkan hal-hal ini. Oke. Kalau sampai orang tuanya nekat, mamanya bunuh diri. Misalnya gini, kalau saya bagi saya seorang psikolog, gampang saya menilai dia mengancam bunuh diri atau dia benar-benar bunuh diri. Saya mudah ketahui itu. Mungkin itu topik lain kali lagi kita bicarakan. Bagaimana saya bisa tahu. Nah, tapi dalam hal ini kita membawa sang ibu untuk mengerti. Biasanya sulit untuk mengerti. Tapi dengan berjalannya waktu kita berharap dengan diulang dengan bantuan dari papa dan sebagainya kalau papa masih ada. Diajak mengerti di dalam hal ini. Artinya di dalam hal ini, mami, saya mengerti kekhawatiran mami. Tapi mami lihat, dia waktu sekolah dulu memang orang miskin, tapi dengan perjuangan keras dia dari kemiskinannya berhasil menyisihkan uang untuk sekolah dan berhasil. Bukankah ini sesuatu yang positif, mami? Nggak bisa lihat kemiskinannya aja. Tapi dia berhasil dan sekarang kerja. Dan sekarang dia dalam 5 tahun bisa menduduki jabatan supervisor loh, mami. Sebentar lagi manajer. Positif loh, mami. Dia ikut pelayanan di gereja dan kelihatan hubungannya dengan gembala seniornya juga baik. Bukan hanya sekedar melayani karena for the sake of melayani. Tapi dia hatinya melayani, bukan hanya dilihat untuk menikah supaya melayani, bukan. Tapi sebelum kenal saya pun dia sudah melayani di dalam hal ini. Ada kan orang ikut melayani supaya kelihatan baik, sudah itu berhenti melayani setelah menikah, kan bukan seperti gitu. Nah jadi ditunjukkan kepada dia karakter-karakter yang baik. Dia mulai menabung, memikirkan tentang hal ini. Dia memperhatikan di dalam hal ini tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan wanita ini, ya kan? Jadi ada tanggung jawab, ada pemikiran seorang pria dengan visi dan misi di dalam pernikahan itu sendiri. Sesuatu yang positif berbanding kepada seorang pria, kamu punya duit nggak? Atau begitu makan dia pura-pura ke WC, dia bayar terus perempuan terus. Ini kayaknya yang perempuan mesti siap-siap angkat kaki deh. Karena waktu pacaran aja udah begitu. Udah begitu ya. Tidak bertanggung jawab. Kecuali dia bisa memperbaiki ini. Setelah dengar ini dia salah. Dia perbaiki. Buru-buru dia perbaiki. Penting di dalam hal ini. Saya beberapa kali berjumpa dengan orang-orang yang seperti gitu. Repot banget itu tuh di dalam hal ini. Jadi dia mikirkannya terlalu pelit di dalam hal ini.
Bagaimana dia bisa masuk ke dalam sebuah rumah tangga kalau dia mulai dengan pemikiran yang pelit. Repot nanti. Anak perlu mainan, dia nggak bisa kasih, nggak mau karena takut uangnya. Pernah, ngapain punya anak, habis uang saya nanti. Cari tuannya mau bagaimana? Ngomongnya gitu. Nanti dia perlu pakaian. 1 tahun itu berapa duit mesti keluar untuk mainannya. Kan repot menikah dengan seorang pria seperti itu. Jadi kalau itu karakter seperti itu nggak ada, justru dia baik karakternya tadi, why not? Jadi seorang wanita tadi harus, atau seorang anak tadi harus yakin dengan apa yang ia mau perjuangkan ya Mas Heri ya, di hadapan orang tuanya ya. Jadi jangan udah diperjuangkan sampai konflik dengan orang tua, ternyata pasangan yang dia perjuangkan adalah pasangan yang nggak bertanggung jawab. Memang ternyata terbukti benar pandangan orang tuanya. Nah, jadi itu harus yakin dulu ya. Dan Ya, kalau sudah cari dan dengarkan apa yang orang tua katakan. Benar nggak yang dikatakan orang tua ini? harus dicek and recheck ya Mas Heri. Jangan karena jatuh cinta jadi nggak ngecek bener-bener ya. Minta nasihat dari mentor, mungkin teman-teman rohani. Jadi punya masukan dari segala sisi dan harus yakin. Dan misalnya nih Mas Heri, ini mungkin simpel aja. Mungkin bisa dibahas lebih panjang di lain waktu gitu ya. Misalnya anak memutuskan untuk tetap melangkah, mengambil resiko, tetap jalan dengan, atau tetap ibaratnya mau menikah dengan pasangannya tadi yang dia yakini, orang tuanya, mamanya menentang, dan mamanya ternyata betul-betul melakukan upaya bunuh diri, Mas Heri. Entah sampai mati atau enggak gitu ya, atau sampai tabrak apa gitu ya. Apakah anak ini perlu merasa bersalah, Mas Heri? Tidak. Oke, karena dia tidak upaya bunuh diri, dia tidak bertanggung jawab terhadap tindakan mamanya. Oke. Itu cukup Mas Heri. Saya pikir itu bagus. Saya pikir ini perlu banget jawaban tegas seperti ini Mas Heri. Karena ada orang-orang yang juga, mungkin kalau dipanjangin lagi cerita-cerita seperti ini, ada orang yang ada seseorang yang menyatakan cinta sama seseorang gitu ya, terus ketika cintanya ditolak, ngancam bunuh diri. Nah itu kan sering ada case gini Mas Heri ya. Dan saya percaya mungkin jawaban tegas dari Mas Heri yang simple, walaupun bisa digali lebih dalam, tapi ini mungkin perlu buat banyak orang bahwa kita tidak boleh merasa bersalah untuk sebuah tindakan yang memang keputusannya orang lain. Mengancam bunuh diri itu keputusan seseorang, bukan tanggung jawab kita Mas Heri ya. Jadi tidak perlu merasa bersalah. Yang mami punya 3 anak perempuan. Ya. Aduh, mami sakit gini, pegang mami, kamu nggak sayang mami ya? Ya gimana caranya? Anak ini kan perlu kerja. Waktu anak itu kerja, dia kok bisa sendiri? Begitu lihat anak itu kok jadi begitu? Why? Manipulatif banget. Wow. Ya. Waktu anak-anak di kantor dia bisa. Begitu anak-anak pulang ke rumah, mesti layani dia seperti raja. Ratu perempuan. Ya gimana caranya? It doesn't make sense. Dia nggak perlu merasa bersalah di dalam hal ini. Alkitab mengajarkan kita harus hormat. Kalau orang tua itu fair dan decent orangnya, kita wajib memelihara orang tua tersebut. Alkitab mengajarkan itu kepada kita. Kita harus wajib merawat orang tua kita. Wajib. Ya. Kalau dia decent banget orangnya gitu. Orangnya baik, orangnya benar begitu tuh, tidak abusive. Dalam hal ini. Penting banget kita menghormati, merawat orang tua tersebut. Istri saya juga merawat orang tuanya umur 92 tahun. Oke. Nah, Mas Heri, berhubungan dengan hal tadi, seorang wanita yang akhirnya memutuskan untuk tetap menjalani hubungannya dan menikah dengan pria pilihannya yang baik tadi, baik cinta Tuhan dan sebagainya, tapi mamanya nggak setuju dengan ancam-ancam macam-macam. Apakah is it okay menikah tanpa restu orang tua? Kalau di Amerika oke, di Asia saya nggak tahu. Oh gitu Mas Heri. Jadi ternyata restu ini adalah budaya. Oke aja di Amerika. Ini selama anak itu sudah bertanggung jawab. Oke, gitu ya. Jadi kita melihat di sana itu tuh kebudayaannya begitu tuh. This is what I choose. Ini pilihanku. Aku bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya yang ada. Papa, mama nggak ada tanggung jawab atas pilihanku. Pilihanku adalah pilihanku. I know what I choose. Ini pengertian Barat ini. Asia kan nggak seperti itu. Tapi mulai ke arah sana. Di dalam hal ini. Baiknya di sana itu adalah dengan mudah orang tua juga mengatakan,
itu kan pilihan kamu kan. Hmm. Saya pernah mendengar ibu di Indonesia juga mengatakan kepada cucunya seperti itu. Itu kan pilihan kamu untuk menjadi jahat. Orang tua kamu tidak pernah sekalipun mendidik kamu untuk menjadi jahat. Bahwa menjadi jahat itu adalah pilihan kamu. Jadi saat ini kamu menderita, kamu ke penjara, itu pilihan kamu. Bijaksana sekali sang oma dalam menjawab. Wah, ini menarik Mas Heri. Kalau di Asia tuh suka ada ungkapan begini, terutama di Indonesia ya. Kalau menikah tanpa restu orang tua tuh nggak ada blessing, nggak ada berkat dari Tuhan. Berarti itu tidak sepenuhnya benar, Mas Heri ya. Jadi gini, kalau orang tuanya itu adalah seorang abusive dan diktator, Ya. kita perlu tetap menghormati orang tua. Tetap menghormati orang tua, oke. Menghormati orang tua. Tetapi di dalam memutuskan ini, itu pilihan pribadi. Oke. Jelas dong di dalam hal ini. Itu pilihan pribadi. Apakah lantas kita melihat orang itu baik? Kita tahu visi dan misinya. Kita tahu kita pasti bisa berbahagia setelah kita menyelidikinya sekian tahun. Dan kita mendengar, ingat perkataan saya, kita mendengarkan pesan orang tua. Dan pesan orang tua itu melawan argumentasi kita dengan memberikan argumentasi negatif. Dan ternyata argumentasi negatif orang tua itu tidak benar. Sehingga kita memilih untuk maju terus di dalam hal ini. Dengan keyakinan yang pasti. Setelah kita berkonsultasi dan melihat bagaimana keluarga orang tersebut, kebiasaannya, berintegritas, berkredibilitas, dan sebagainya ini. Nah, lantas apakah harus anak ini berada di bawah kutukan? Kita tidak bisa melarang orang tua untuk tidak mengutuki. Tetapi Alkitab memberi jaminan kepada kita. Jaminannya adalah kutuk tanpa alasan tidak mengena. Dia hormat kok kepada orang tuanya. Dia sopan kok kepada orang tuanya. Nah, lantas apa? Di dalam hal ini. Kita mesti terbuka pikiran kita di dalam hal ini. Untuk melihat hal-hal yang seperti ini. Ya kan? Kira-kira terjawab, Pastor Ferry? Sangat, Mas Heri. Ini harus clear banget buat teman-teman Bapak Ibu yang mendengarkan ini ya, bahwa kita nggak boleh memakai alasan restu gitu ya, restu orang tua tuh yang akhirnya kita pakai itu untuk menghijack emosional anak-anak kita gitu ya, Mas Heri ya. Karena berkat Tuhan dalam pernikahan datang jika orang-orang yang terlibat dalam pernikahan, yaitu suami dan istri tadi, berjalan dalam rencana Tuhan, Mas Heri ya. Hidup taat sama firman, melibatkan Tuhan, termasuk diantaranya menghormati orang tua, meskipun orang tuanya toksik, walaupun tanpa perlu mentaati atau mengikuti saran atau kendali dari orang tua yang toksik, gitu Mas Heri ya. Jadi ini terutama buat orang tua Asia dan pasangan Asia nih. Jadi istilah-istilah kalau nggak ada restu orang tua nanti dia bawa kutuk, kalau nggak ada berkat di restu orang tua nanti kamu nggak diberkati Tuhan, itu tidak sepenuhnya benar gitu Mas Heri ya, kecuali orang tuanya memang takut akan Tuhan, mendoakan orang anak-anaknya, dan anaknya memilih pasangan yang salah, tentunya itu bisa membawa pada kutuk, pada kehidupannya nggak bahagia. Tetapi kalau milih pasangannya sudah benar, terlepas sukunya, terlepas mungkin hal-hal yang nggak esensi lainnya ya, tapi secara karakter, cinta akan Tuhan, itu benar-benar bertanggung jawab, itu sudah oke. Maka kita percaya anak-anak kita bisa berjalan dalam berkat Tuhan gitu ya. Jadi orang tua nggak boleh pakai istilah restu orang tua ini sebagai ancaman gitu ya, untuk memanipulasi, apalagi menghijack, membajak emosi anak-anaknya untuk menuruti kemauan orang tua tanpa alasan yang masuk akal. Tapi yang jelas, yang kalau saya dengar dari jawaban-jawaban Pak Heri adalah gini, anak ini harus mantap dulu gitu ya, harus betul-betul mendengarkan nasihat semua pihak, termasuk keberatan orang tuanya, saran-saran dari sekelilingnya gitu ya, sehingga jangan berjuang ya, bahkan jawaban-jawaban kita Pak Heri di IG Live ini bukan juga untuk membenarkan anak memberontak ya Mas Heri ya. Tidak. Wah berarti boleh nih lawan. Enggak, kita menentang pemberontakan Mas Heri ya. Jadi bukan berarti orang tua. Nah, betul, hormati orang tua. Orang tua. Lantas kalau pendapat orang tua ini tidak benar tadi, kita harus meluruskan pendapat itu dengan memberikan bukti yang nyata di dalam hal ini. Kalau kita tidak memberikan bukti yang nyata, berarti kita setuju dengan dia dengan melecehkan karakter orang yang sudah baik ini tadi. Ini di hadapan Tuhan.
Wah, See berarti something, say something. Kalau orang Amerika di sini, lihat sesuatu, katakan sesuatu, jangan diam. oke, berarti Kita melihatkan hal yang sebaiknya. bukan karena sedang jatuh cinta, lantas semua yang salah juga menjadi baik, bukan seperti itu. Kalau dia memang seorang penjudi, jangan menikah. Jangan menikah. Nanti dia bertobat, tidak akan bertobat. Saya dapat jamin. Kalau dia mau bertobat sebelum menikah. Iya. Sudah menikah? Enggak. Dulu kamu sudah tahu saya berjudi kan? Tahu. Aku pikir, ya itu pikiran kamu kan aku nggak pernah bilang aku mau. Lantas, kalau dulu sewaktu pacaran oke dengan dia berjudi, kenapa setelah menikah nggak oke dia berjudi? Salah pilihan, salah kamu, konsekuensinya ada pada kamu. Kalau nggak oke pada waktu pacaran, itu disebutkan dan jangan masuk ke dalam pernikahan. Kalau tahu keluarga itu toksik, ngapain masuk ke sana? Ngapain? Wow, thank you Pak Heri buat jawaban-jawabannya, buat pembahasannya sepanjang 2 sesi ini. Nggak terasa ini sudah hampir 1 jam lagi Pak Heri. Oh, iya. Kita sudah hampir 2 sesi. Ada banyak hal yang juga saya catat di sini dari pembahasan Pastor Heri, sangat memberkati saya secara pribadi. Saya juga percaya sangat memberkati semua teman-teman, rekan-rekan yang mendengarkan obrolan kita pada hari ini soal toxic family. Kalau teman-teman terberkati, kita tentunya bersyukur. Kami berdua tentunya senang. Ini perbedaan waktunya lumayan jauh. Pastor Heri di LA dan saya di Indonesia gitu ya. Tapi Pastor Heri juga tetap mau berjeri lelah gitu ya. Masih ada satu pertanyaan nih Pastor Heri. Ada berapa waktu di sini? Tersisa? Mungkin sekitar paling lama 5 menit Pastor Heri. Tapi ini ada pertanyaan dari Dewi nih. Saya coba jawab pertanyaan dari Dewi. Iya. Oke. Dia nanya apakah seorang diktator itu termasuk juga kepada jenis toksik. Saya kemarin menyinggung sedikit juga tentang Hitler, seorang diktator. Dia punya seorang propagandis. Joseph Goebbels namanya. Joseph Goebbels. Itu adalah seorang propagandis yang lahir cacat akibat kena polio. Suntik polio itu baru keluar di tahun 1955. Dia lahir di tahun 1897. Meninggal Oktober 1897 lahir, meninggal 1 Mei tahun 1945. Jadi dalam usia 47 tahun setengah. Belum lahir waktu itu vaksin untuk polio. Dia cacat. Nggak diterima di militer, akhirnya dia menjadi jurnalis. Dia jago menulis, jago menggambar karikatur. Mulailah dia melihat sebuah fenomena di sana, menjadikan bangsa Yahudi sebagai orang kambing hitam yang bisa dimanipulasikan. Dicetuskan pada saat diplomat orang Jerman mati dibunuh oleh seorang Yahudi di Prancis. Timbul pergejolakan ini sampai akhirnya mati 3.000-an orang Yahudi, dan sebagiannya lagi dimasukkan ke konsentrasi kamp. Nah, ini adalah pikiran racun. Karena kebencian itu racun. Ngapain benci orang? Racun itu racun. Diktator itu racun. Kepada kita tidak diberi hak oleh Alkitab untuk menguasai orang lain. Tuhan cuma mengatakan di dalam kitab Kejadian, saya kutip di dalam kitab Kejadian, Tuhan memberikan domini kepada kita, kuasa, untuk menguasai alam semesta. Binatang-binatang di udara, di laut, di darat, di air diberi kuasa. Tetapi tentang manusia, Tuhan tidak memberikan kuasa atau domini kepada kita untuk menguasai manusia lain. Karena itu penjajahan itu bertentangan dengan sistem Alkitab. Karena itu penjajahan di dalam rumah tangga bertentangan dengan sistem Alkitab. Kalau di Amerika ada istilah istri diperkosa. Ini adalah penjajahan yang tidak masuk akal dan tidak pernah boleh terjadi. Di Indonesia mungkin tidak diakui. Ini pengertian-pengertian ini luas dan harus kita pelajari dengan benar di dalam hal ini. Racun ini yang harus kita perhatikan benar. Kalau kita mendekat kepada racun, kalau dia mengeluarkan gas, kita kena gas dari yang mengandung racun, kita pun kena. Coba aja perhatikan. Kita bergaul di tengah-tengah orang yang marah, kita ikutan marah loh.
Coba perhatikan. Orang tuh marah terus, kita ada di tengah-tengah itu. Marah nggak kita? Nggak tahu tadi urusannya apa, pokok kita ikutan marah. Nah, Tuhan katakan di dalam Alkitab, jauhkan diri kita. Tuhan yang mengatakan, jauhkan diri kita. Pergaulan yang jahat itu mempengaruhi kebiasaan yang baik. Jadi konklusinya apa? Jauhkan diri daripada itu. Jauhkan diri daripada toksik. Apakah keluarga kita toksik atau pergaulan kita toksik? Apa saja yang bersifat toksik? Jauhkan supaya kita jangan kena racun itu. Kira-kira gitu. Terjawab Dewi ya. Oke, thank you Pastor Harry Lee. Betul-betul nggak terasa hari ini pembahasannya hampir 2 jam kita membahas soal toxic family, dan ini terutama mengingatkan buat teman-teman yang sudah menikah maupun belum menikah. Saya percaya pelajaran ini penting sekali untuk kita tahu bagaimana bersikap di tengah-tengah toxic family. Kalau kita pribadi yang toxic, kita perlu bertobat, gitu ya. Kalau kita berada dalam dalam keluarga yang toxic, kita perlu punya sikap bagaimana mengkomunikasikan dengan jelas dan tegas, dan berani bertindak untuk jangan sampai hidup kita tidak mengalami kemajuan, gitu ya Pastor Harry ya. Betul. Ini saya minta izin sebentar untuk menjawab suatu pertanyaan Ibu Anawati Yunike yang dia katakan bahwa ada ayat yang bilang taatilah orang tuamu dalam segala hal di Kolose. Nah, kita pernah bahas kemarin dari Efesus ya Pastor Harry ya, di minggu-minggu lalu tuh kita bahas dari sisi Efesus yang bilang taatilah hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi ada koridor di dalam Tuhan. Tapi di Kolose ternyata ayatnya bunyinya berbeda. Saya ingin bacakan sekalian, jadi biar ini jadi pembahasan buat kita. Dikatakan di ayat Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wah, ini kan kayaknya buat orang tua, taati dalam segala hal loh, gitu. Seakan-akan taat untuk orang tua minta apa aja harus diiyain. Ternyata pengertian itu kalau menurut saya salah, Bapak Ibu, teman-teman semua, karena yang dimaksud dengan taatilah orang tuamu dalam segala hal, itu konteks segala halnya adalah ayat-ayat di atasnya, ayat 5 sampai ayat 17 yang bicara soal manusia baru, karakteristik orang tua yang hidup sebagai manusia baru. Ada kesabaran, ada perkataan Kristus, ada mengenakan kasih dan sebagainya. Jadi mohon jangan kalau menurut saya jangan diartikan bahwa orang tua anak harus menaati orang tua tuh kalau orang tuanya minta apa saja, termasuk permintaan-permintaan yang tidak masuk akal. Karena dalam segala hal itu konteksnya sebagai manusia baru dengan karakteristik yang ada di atasnya. Jadi segala halnya dalam konteks itu. Mas Hari ingin menambahkan, mungkin kita punya waktu 1-2 menit. Apa? Kalau 3 ayat 20, Mas Hari. Kalau 3 ayat 20, saya lihat. Kalau 3 ayat 20, iya. 3 ayat 20. Waktu kita sudah sangat mepet, tetapi kita ingin sebanyak-banyaknya bisa menjawab pertanyaan nih. Iya, jadi di dalam hal ini Alkitab juga mengatakan kalau hal itu bertentangan dengan moral, tak usah diikutin. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dengan raja, bukan orang tua itu. Raja memiliki segala-galanya itu, keputusan akhir di tangan dia. Yeah. Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Ini cuma kita baca Kolose 3, 20, 21. Kita mesti baca ayat-ayat tulis sebelum daripada itu. Kita nggak bisa ambil semaunya kita aja begitu. Children, obey your parents in all things. Dalam hal ini apa yang dimaksudkan dalam all things itu? Obey them in all things. What does it mean? Honor dalam hal apa? Kalau dia bilang katakan sekarang, itu untuk mami itu, gebukin orang itu, lantas kita pergi. All things. Yang enggak seperti itulah. Yang dimaksudkan itu adalah seperti Pastor Ferry katakan tadi, orang tua yang lahir baru di dalam Kristus, pikirannya adalah pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Seorang yang memiliki pikiran Kristus, pikirannya itu luas. Tidak buntu di dalam hal ini. Pikirannya itu luas. Mendatangkan sesuatu yang bersifat moral yang tinggi. Berpikiran sesuatu yang positif. Jangan-jangan nanti kalau pikirannya seperti Yunike katakan di sana, Anawati, bukan Dewi Meta. Yunike Anawati tadi. Kalau berpikiran seperti yang demikian, hormati. Ini lebih ke arah diktator. Tanpa memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk menjadi dirinya sendiri. Kamu harus ikut di dalam hal ini. Tapi kalau orang tua yang hidup benar di hadapan Tuhan, lahir baru di hadapan Tuhan, mereka itu ditaati karena berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak. Itu ditaati. Tapi di dalam hal kejahatan,
Kita harus bersifat seperti anak-anak, taat kepada Tuhan, jauh daripada kejahatan. Itulah permulaan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhkan diri daripada kejahatan. Nah, lantas kalau orang tua membawa kita kepada suatu arena yang tidak baik, apa lantas kita mesti taat di dalam hal ini? Ya enggak. Enggak. Sadar Mesak Abednego juga tidak taat. Walaupun dimasukin ke dapur perapian. Konsekuensinya ada di dalam hal ini. Apa lantas kena kutuk? No. Kutuk tanpa alasan tidak pernah akan kena. Amin. Kira-kira Amin, begitu amin. terjawab, Yunike? Oke. Ya. Waktu kita betul-betul sudah mau habis, Pastor Heri. Anyway, terima kasih banyak buat Pastor Heri yang setiap kali sharing selalu membagikan ilmu-ilmu yang tidak ternilai harganya. Sebuah pengalaman-pengalaman yang Pastor Heri sudah hidupi tentunya dalam dunia pelayanan. Terima kasih banyak sudah membagikan banyak kebenaran, pengetahuan buat kita semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih juga terima kasih sudah mengikuti IG Live kami dalam 2 sesi hari ini soal toxic family. Semoga jawaban-jawabannya memuaskan gitu ya, mendapatkan pencerahan dan pengertian. Mungkin saya mau menutup dengan kalimat ini aja deh. Nih, setelah ini kita selesai karena waktunya sudah benar-benar sudah mau habis. Saya ingin tutup dengan kalimat ini bahwa orang tua, kalau di sini ada orang tua yang menonton dan mendengarkan, orang tua, ketahuilah bahwa hidup anak-anak kita itu milik Tuhan, bukan punya kita. Itu hanya dipercayakan kepada kita untuk kita bisa mengelola atau bisa membimbing mereka untuk hidup di dalam jalannya Tuhan. Jadi jangan kekep mereka, jangan pertahankan mereka karena mereka bukan punya kita, bukan punya orang tua, punya Tuhan. Dan buat anak-anak, nah ini buat anak-anak gitu ya, buat anak-anak ketahuilah bahwa hidupmu bukan milikmu sendiri juga. Hidupmu itu milik Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Buatlah keputusan, pilihan yang bisa menunjukkan pertanggungjawabanmu terhadap hidup yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, karena hidupmu bukan punya Tuhan. Jadi jangan merasa, oh hidup saya bukan punya orang tua, tapi juga bukan punyamu juga, itu punya Tuhan. Dan kita harus bertanggungjawabkan dengan baik. Itu aja mungkin pesan dari saya, dan buat Bapak Ibu yang mendengarkan, yuk kita gali firman Tuhan lebih lagi, karena kebenaran firman Tuhan itu sungguh memerdekakan kita. Seperti ayat yang tadi Pastor Hari juga sudah bahas ya, Kolose 3 ayat 20 yang dipertanyakan, ada ayat-ayat di atasnya, ada ayat-ayat di bawahnya yang kita perlu ngerti konteksnya, sehingga ayat itu nggak jadi bumerang yang mencelakakan kita, tapi menjadi sebuah kebenaran yang memerdekakan kita. Amin. Itu aja yang menjadi pembahasan kita malam pada hari ini. Sekali lagi thank you Pastor Harry, senang banget bisa ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing dengan Pastor Harry. As always, Pastor Ferry jago banget dalam membuat summary, mantap selalu dan sangat disukai. Apa yang diceritakan bisa dibuat singkat, simple, dan mudah dicernakan. Luar biasa ini orang, suka membaca dan pintar banget. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Tentang topik ini lain kali bisa kita bahas lagi. Tadi saya baru dapat juga informasi di sini yang tulis kepada saya. Sangat diberkati mereka. Jadi puji Tuhan lah, sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan ini tidak sia-sia. Nah, kita akan, barang tentu tidak akan berhenti di sini. Sesuai dengan waktu kita, nanti kita bisa ngongko-ngongko lagi. Kapan kita akan membuat ini lagi, begitu Pastor Ferry ya. Supaya kita dapat menjadi berkat sampai Tuhan datang. Karena kita tidak berhenti sampai di sini. Ilmu kita jangan bawa masuk ke lubang kubur. Kita bagikan. Amin, amin. Setuju Pak Heri. Wow, thank you banget. Thank you Luar banget. biasa. Nanti kita telepon-teleponan kapan lagi ada waktu. Baik Pak Heri. Kita nanti janjian lagi ya. Kita mau bahas topik apa yang tentunya bisa memberkati banyak orang di tengah-tengah pandemi. Supaya di tengah pandemi, orang jangan sampai stuck, tapi terus ilmunya bertambah, pengetahuannya bertambah, dan hidupnya makin merdeka. Yap. Ini ada nih, thank you Pastor Hari, thank you Pastor Ferry, bless, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati Pastor Ferry. Semoga menjadi berkat dimanapun kita sekalian berada, nama Tuhan dipermuliakan. We love you. Amin. Atas nama Pastor Ferry sama Pastor Hari di sini, we all love you. Bye. Ya, we love you. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Bye.